Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mengapa kita perlu membangun kehidupan doa, atau kehidupan hubungan kita dengan Tuhan? Sadar atau tidak, tahu atau tidak, kita sedang hidup di zaman yang paling genting, paling menarik, dan sekaligus paling menantang di sepanjang sejarah gereja. Itu sebabnya, Tuhan akan membawa kita memasuki dimensi otoritas yang baru, di dalam doa-doa kita, di mana setiap patah kata yang diucapkan dengan otoritas, akan memampukan kita untuk menerobos setiap benteng musuh. Tidak peduli apakah kita hanya jemaat, atau pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, dan tidak peduli pelayanan apa yang sedang kita lakukan saat ini, itu tidak akan efektif, dan tidak akan ada buahnya, jika kita tidak berdoa, atau membangun kehidupan hubungan dengan Tuhan, karena kuasa tidak mengalir dari kata-kata, tetapi dari hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Berdoa bukanlah sebuah kewajiban, tugas, program, ataupun metode. Tuhan Yesus telah memberikan teladan, bahwa Ia sendiri berdoa, seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 1, ayat 35, demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, dan berdoa di sana. Bahkan para rasul pun menganggap doa sebagai hal terpenting dalam hidup mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 4, yaitu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Memiliki pengalaman dalam pelayanan saja tidaklah cukup. Kita harus memiliki pengalaman perjumpaan, atau hubungan yang terus-menerus yang kita bangun bersama Tuhan Yesus. Berdoa itu adalah salah satu bentuk dari sebuah disiplin. Kalau kita murid, maka mau tidak mau, kita harus punya yang namanya disiplin. Ketika kita berdoa dengan disiplin, dengan tidak jemu-jemu, dengan konsisten, bahkan dengan tekun, maka paling sedikit, ada 5 hal yang mendatangkan perubahan bagi hidup kita. Yang pertama, semakin disiplin kita berdoa, atau semakin disiplin kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kehidupan kita semakin disesuaikan dengan kehidupan Kristus itu sendiri. Kita akan semakin peka, dan dapat menikmati hadirat Tuhan, bahkan dapat membawa hadirat Tuhan, dan menularkan hadirat Tuhan, dimanapun kita berada. Kita juga semakin terbiasa dengan yang namanya kekudusan. Tidak lagi kompromi dengan yang namanya dosa, sekecil apapun. Kita semakin dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan, itu tidak bisa kita peroleh lewat impartasi seseorang, atau melalui penumpangan tangan seseorang. Kita sendiri, yang harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita membangun kehidupan doa, atau hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin terbiasa mengenali suara Tuhan, mengenali bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat apa saja, setiap hari di sekeliling kehidupan kita.
Bahkan kita akan semakin peka dan memahami maksud Tuhan ketika kita membaca firman-Nya. Kita akan semakin dapat membedakan mana yang suara Tuhan atau suara Roh Kudus, dan mana yang suara kita sendiri. Kita semakin peka dalam hal membedakan roh, sehingga kita tidak mudah untuk dikelabui oleh iblis. Yang ketiga, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, disinilah kita biasanya mengalami pembaharuan pikiran. Kita semakin memiliki kerinduan untuk menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, semakin menjadi satu roh dengan Tuhan. Saudaraku, mengapa kita perlu mengalami pembaharuan pikiran? Karena pikiran kita menentukan sikap hidup kita. Kualitas perbuatan atau perilaku manusia pada dasarnya ditentukan oleh kualitas pikirannya atau cara berpikirnya. Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia terlebih dahulu terkandung atau terlihat dalam pikirannya. Konsep-konsep yang keliru pasti akan menghasilkan pola hidup yang keliru. Pikiran-pikiran kita selalu mendahului sikap-sikap yang diperlihatkan. Kita tidak bisa melarang apa yang akan masuk ke dalam pikiran kita, tetapi kita bisa dan punya kuasa untuk tidak mengizinkan itu menguasai pikiran kita. Sama halnya, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung untuk bersarang di atas kepala kita dan mengusirnya. Yang keempat, semakin kita membangun kehidupan hubungan kita dengan Tuhan secara intens, maka kita akan fokus kepada Tuhan. Semakin kita fokus dengan Tuhan, maka kita semakin tahu dan sadar, dan mengenali panggilan kita, dan apa yang harus kita lakukan, tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak lagi berfokus kepada masalah-masalah kita, bahkan juga tidak berfokus kepada berkat-berkat-Nya, tetapi semakin berfokus untuk melakukan kehendak-Nya. Yang kelima, semakin kita terhubung dengan Tuhan, maka kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan, dan dapat mendewasakan orang lain. Seseorang yang semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan, akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki daya tarik, bukan karena penampilan, aksesoris, tetapi oleh karakternya. Seorang yang dewasa, adalah seorang yang siap dengan tanggung jawab. Seorang yang dewasa, tidak mengejar agar dirinya dapat menjadi tontonan, tetapi dia semakin mengejar untuk menjadi tuntunan. Semakin kita bertekun di dalam doa, semakin kita dengan konsisten membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita bukan hanya menjadi dewasa rohani, tetapi juga akan menjadi orang-orang yang membuat hal-hal besar terjadi. Doa haruslah menjadi sumber kita yang pertama, bukan pilihan yang terakhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.